Pratamba Remix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Septiana, CDP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid-muridnya. Berarti, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk mendukung murid di kelas itu. Kita tidak mungkin memotong rambut anak-anak kita dengan model yang sama. Kita tidak mungkin meminta mereka mengenakan pakaian yang sama. Dan kita tidak dapat berharap mereka semua belajar dengan cara yang sama, kan? Setiap anak unik. Begitu juga dengan cara belajar mereka. Guru harus dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan agar tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk itu, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan di awal dan menentukan apa yang telah mereka ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu murid dengan murid lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview, dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, wawancara dengan guru sebelumnya, melihat hasil raport siswa, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satunya atau melakukan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apakah kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dengan murid harus terdapat kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.